Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervida Salsabila dengan nomor pokok mahasiswa 231104040558. Saya dari Prodi Perdagangan Internasional Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Sebelumnya di sini saya akan mempresentasikan tentang peran Bank Dunia dan institusi global lainnya dalam stabilitas moneter. Ini yang pertama, apa sih stabilitas moneter itu? Nah, stabilitas moneter itu di mana nilai mata uang dan tingkat inflasi di suatu negara itu tetap terkendali. Nah, stabilitas moneter itu juga disebut sebagai global public good. Ini itu disebut sama Charles Kindleberger, yang artinya tuh stabilitas moneter itu adalah barang publik yang butuh pemimpin atau pengelola agar tidak terjadi kegagalan besar. Kenapa sih kita harus peduli sama institusi global? Karena di era ekonomi terbuka atau di era sekarang itu, krisis di satu negara itu bisa menular cepat virus gitu loh. Jadi stabilitas moneter itu bukan cuma urusan Bank Indonesia aja, tapi urusan kolektif dunia. Secara secara teori itu, stabilitas ekonomi adalah barang publik. Jadi semua orang butuh, tapi gak ada yang mau bayar kalau gak ada yang ngatur, ya kan? Nah, disinilah institusi global itu hadir sebagai manajernya. Selanjutnya di sini ada peran IMF versus Bank Dunia ya. Untuk peran IMF dan Bank Dunia ini kayak berbeda tetapi saling melengkapi. Untuk IMF-nya sendiri itu berfokus pada masalah jangka pendek. Karena IMF itu diibaratkan unit gawat darurat atau UGD ya. IMF itu berfokus pada masalah jangka pendek, khususnya ketika suatu negara itu mengalami krisis neraca pembayaran seperti kekurangan devisa, nilai tukar jatuh, atau juga bisa kesulitan membayar impor dan utang luar negeri. Karena dalam kondisi ini, IMF itu bisa memberikan pinjaman darurat dan juga merekomendasikan kebijakan moneter secara fiskal agar stabilitas makronya itu dapat segera dipulihkan. Nah, sebaliknya, kalau untuk Bank Dunia sendiri itu berperan dalam jangka panjang dengan menangani masalah struktural. Karena Bank Dunia itu berperan dalam jangka panjang dengan itu seperti pembangunan infrastruktur, jadi peningkatan kualitas institusi pendidikan dan kapasitas produksinya. Jadi tujuannya itu untuk memperkuat fondasi ekonomi agar negara itu tidak terus-menerus mengalami krisis moneter lah di masa depan. Selanjutnya di sini juga ada the silent players antara BIS sama FSB. Untuk BIS itu Bank for International Settlements, dan juga kalau SFB itu untuk Financial Stability Board. Dua ini itu sering disebut sebagai silent players karena perannya itu tidak langsung oleh publik, jadi tapi sangat menentukan stabilitas keuangan gitu. Untuk BIS-nya sendiri itu berfungsi sebagai forum kerja sama bank sentral dan juga menyediakan standar internasional kayak seperti kerangka Basel untuk memperkuat ketahanan perbankan. Nah, untuk FSB ini berperan untuk mengkoordinasiin kebijakan regulasi keuangan global, terutama setelah krisisnya pada tahun 2008 lah, dengan fokusnya itu pada pengawasan risiko sistematik dan juga lembaga keuangan besar kayak too big to fall gitu. Jadi tapi keduanya itu memiliki tujuan untuk mencegah krisis perbankan yang dapat merambat menjadi krisis moneter dan juga mengganggu nilai tukar serta arus modal. Jadi keduanya ini bersama-sama untuk BIS dan FSB ini membantu menjaga stabilitas sistem keuangan global agar guncangan keuangannya itu tidak berkembang menjadi krisis moneter yang lebih luas lagi gitu. Nah, selanjutnya itu di sini ada pendapat atau bisa dibilang lebih ke kritik lah dari Joseph Stiglitz. Jadi menurut Josephnya sendiri ini pada tahun 2002, kegagalan utama kebijakan IMF dan institusi global ini berakar pada
information asymmetry lah, yaitu kayak kondisi ketika membuat kebijakan internasional tapi gak punya informasi yang cukup dan akurat untuk menangani kondisi ekonomi, sosial, dan juga kelembagaan negara penerimanya. Dan akibatnya itu kebijakan yang didorong melalui Washington konsensus itu seperti kayak liberasi pasar, privatisasi, dan juga pengetatan fiskal yang sering diterapkan secara seragam tanpa mempertimbangkan konteks lokal. Nah, Joseph ini menilai pendekatan ini kayak dapat memperburuk krisis ekonomi itu. Jadi meningkatkan pengangguran dan juga melemahkan sektor real. Jadi sehingga stabilitas moneter itu bisa dicapai bersifat semu dan juga tidak berkelanjutan. Tapi Joseph itu mengingatkan kita karena kayak institusi global itu seringkali sok tahu gitu loh. Jadi mereka sering pakai resep yang sama untuk semua negara. Jadi one size fits all. Jadi untuk negara itu kayak satu negara itu kan katanya satu negara itu punya kebijakan. Nah, kebijakan ini bisa dipakai dengan negara-negara lain. Jadi tuh kayak padahal tiap-tiap negara itu kan punya penyakitnya sendiri ya, yang beda-beda. Jadi ini tuh sering bikin intervensi mereka itu justru memperparah krisis ekonominya ini. Nah, di sini tuh ada teori austerity atau pengetatan versus dengan pertumbuhan. Kebijakan austerity ini atau pengetatan fiskal itu bertujuan untuk memulihkan stabilitas moneter dengan cara menekan defisit anggaran, inflasi, dan juga krisis-krisis kepercayaan pasar. Tapi dari perspektif pertumbuhan ekonomi, kebijakan ini juga tuh bersifat kontraktif gitu karena pemotongan belanja publik dan juga kenaikan pajak itu menurunkan kayak permintaan agregat gitu. Kenapa bisa? Jadi tuh suatu negara itu kenapa sih bisa menaikkan suku bunga terlalu tinggi bis saat krisis itu bisa menumbuhkan sektor real gitu. Jadi bayangin aja nih ya, kayak ada yang lagi sakit, tapi bukannya malah dikasih makanan yang bergizi, tapi malah disuruh puasa total. Nah, itu kayak kebijakan austerity ini. Jadi secara moneter, mungkin inflasinya terjaga ya, tapi ekonomi rakyatnya itu bisa mati suri. Karena modalnya jadi modalnya itu jadi terlalu mahal gitu loh. Misalnya nih ada studi kasus di Indonesia ya pada tahun 1998. Nah, pada krisis ini tuh kon conditionalities IMF atau persyaratan dari IMF itu meninggalkan ke ekonomi lah, sekaligus pelajaran pentingnya dari penutupan 16 bank dan juga lonjakan suku bunga yang dilakukan untuk memulihkan kepercayaan pasar gitulah, dan juga menstabilisasikan rupiah. Jadi sesuai logika stabilitas moneter jangka panjang gitu. Tapi di sini tuh secara dari sudut pandang ekonomi itu kebijakan IMF ini memperparah kontraksi gitu. Jadi penutupan bank itu memicu sebagai kayak panik dan krisis kepercayaan. Sementara suku bunganya itu tinggi karena menekan kredit, terus juga mematikan sektor real, sama meningkatkan pengangguran. Nah, dampaknya itu stabilitas moneter dicapai dengan biaya pertumbuhan sama kesejahteraan yang besar. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil itu karena yang jelas gitu ya. Stabilisasi ini tuh berbasis persyaratan IMF yang seragamnya itu dapat efektif secara teknis di atas kertas, tapi belum tentu cocok dengan psikologi pasar di Indonesia gitu loh. Untuk hubungan modernnya itu sendiri itu Indonesia dan global saat ini itu melalui peran di G20 itu Indonesia ikut mendorong kerjasama internasional untuk menjaga stabilitas ekonomi global, terutama pada saat pandemi COVID-19 itu. Jadi IMF itu membantu lewat alokasi special drawing rights atau SDR yang juga menambah likuiditas
global tanpa menambahkan utang negara gitu loh. Bagi Indonesia sendiri itu SDR ini memperkuat cadangan devisa lah, dan juga bisa membantu menjaga stabilitas nilai tukarnya di tengah tekanan ekonomi ini. Dan hal ini itu menunjukkan bahwa institusi global itu berperan penting sebagai penyedia likuiditas saat krisis global. Nah, sehingga negara-negara itu tidak menghadapi guncangan ekonomi sendirian. Pendapat pribadi saya sendiri itu yang pertama di sini ada dilema moral hazard gitu. Institusi karena di institusi global itu harus tegas ya. Jika terlalu sering membantu negara yang salah urus gitu, jadi malah negara-negaranya itu akan terus ceroboh dalam kebijakan fiskalnya karena bisa merasa ada asuransi gratis gitu lah. Jadi eh, seperti gratifikasi gitu. Jadi malah aji mumpung. Dan juga di sini tuh ada kedaulatan data dan lokalitasnya ya. Indonesia itu harus punya filter sendiri karena kita tuh kayak butuh standar global kayak Basel 3 tuh ya. Tapi kenapa kita harus punya filter sendiri itu karena tuh sistem keuangan modern itu saling terhubung kan. Jadi sehingga kegagalan di suatu negara itu bisa dengan cepat menyebar ke negara-negara lain. Seperti yang saya bilang di awal itu. Nah, bersama dengan kayak kalau negara kita itu tanpa filter bersama gitu, bank itu bisa mengambil resiko berlebihan demi keuntungan jangka pendek lah gitu. Sementara dampak krisisnya itu ditanggung publik. Nah, tapi kalau untuk standar global sendiri seperti Basel 3 ini, implementasinya itu harus menyesuaikan karakteristik perbankan domestik kita gitu. Jadi saya juga berpendapat gitu ya bahwa kalau kita nggak boleh terlalu bulat-bulat saran mereka, Indonesia itu harus punya kedaulatan dalam menentukan kapan harus ngerem dan juga ngegas gitu di ekonominya karena kita sendiri itu yang paling tahu kan kondisi pasar tradisional dan juga UMKM kita sendiri. Nah, jadi di sini saya akan kasih kesimpulannya yang singkat saja karena institusi global itu adalah kejahatan yang diperlukan atau necessary evil. Jadi mereka itu tidak sempurna, tapi dunia tanpa mereka itu tidak akan jauh lebih kacau. Jauh lebih kacau. Jadi kedepannya itu kita butuh institusi global yang lebih demokratis dan juga gak cuma dengerin maunya negara yang itu-itu aja gitu. Atau negara-negara maju lainnya. Jadi harus dengerin kita juga. Nah, jadi sekian dari presentasi saya tentang peran Bank Dunia dan institusi global lainnya dalam stabilitas moneter ini. Jadi uh, kurang kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.